atau materi dari teman-teman kepolisian teman-teman boleh kita Polres Kota Depok. Mic-nya yang ganti, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian ya. Semoga adik-adik sehat semua pada pagi hari ini. Yang pertama kali yang terhormat Bapak Ibu guru yang sudah hadir di lapangan pada pagi hari ini dan sudah dilaksanakan upacara ya tadi pagi ya adik-adik sekalian ya. Kami dari pihak kepolisian mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran dan diterimanya kami dari pihak kepolisian ke sekolah adik-adik ke SMP 19. Adik-adik selamat ya, sudah memasuki SMP, berarti sudah tingkat lebih tinggi lagi sekolahnya. Nanti seragamnya berganti menjadi warna apa? Biru. Oke, baik. Perkenalkan adik-adik sekalian, nama Ibu Eli Padiansari, pangkat Ibu Ajun Komisaris Polisi atau AKP atau Kapten ya, kalau adik-adik suka denger ya. Jadi kalau di kepolisian adalah Ajun Komisaris Polisi atau AKP disebutnya. Kemudian Ibu jabatannya adalah Kanit Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas Kota Depok ya. Kemudian Ibu hadir bersama Bribka Doni itu di belakang sana ya. Nanti akan memberikan yel-yel kepada adik-adik sekalian ya. Biar adik-adik semangat nih di panas pagi hari ya. Semoga sehat semuanya, harus sehat ya adik-adik ya. Siapa yang sudah sarapan? Tunjuk tangan. Ya, sudah sarapan. Harapannya sudah sarapan semua ya. Kalau berangkat, walaupun dengan segelas teh manis ya, itu merupakan sumber tenaga di pagi hari ya. Kemudian hadirin sekalian di Lantas Polres Metro Depok itu adalah berpusatnya. Jadi tahu kantornya di mana? Polres tahu nggak kantornya di mana? Margonda. Oh, tahu juga ya. Nanti jalan-jalan ya kalau misalnya adik-adik bisa keluar ya. Jadi kami berlokasi di Margonda Raya. Nah, depannya sebelahnya Polres Metro Depok ya. Jadi harus tahu ya adik-adik ya. Bila mana adik-adik nanti misalnya pergi ke, kalau ke ITC pasti kan dengan melihat kanan kiri pasti tahu ya, depannya ada kantor polisi Polres Metro Depok. Jadi kalau adik-adik nanti meningkat lagi sekolahnya lebih tinggi, adik-adik harus punya surat kelakuan baik ya, atau dinamakan SKCK ya. Nanti adik-adik harus persyaratannya membuat SKCK untuk sekolah ya. Bribka Doni dan Ibu berjumlah 7 orang, ada perwira-perwira muda juga, ada Ibda Yoyo dan Ibda Pujiono tapi tidak hadir. Kemudian Ibu sudah berkeluarga, mempunyai 4 orang anak, adik-adik sekalian ya. Dan saat ini putra-putri Ibu sudah duduk di bangku kuliah, yang 3, yang 1 masih berrok warna merah ya, masih kelas 5 SD ya. Jadi menurut adik-adik kedatangan Ibu di sini untuk apa? Ada yang tahu? Ada yang berani tunjuk tangan ya? Kalau sudah meningkat ke sekolah lebih tinggi, mungkin agak malu-malu. Nah, sekarang harus sudah siap, adik. Ayo, siapa yang tahu? Aduh, namanya siapa? Renaldi Saputra. Namanya Renaldi Saputra. Namanya ganteng ya, apalagi orangnya ya. Oke, Renaldi tahu nggak Ibu hadir di sini untuk apa? Mengenal polisi. Mengenal polisi.
Oke, mengenalkan polisi. Iya, betul. Ya, beri tepuk tangan dong. Iya. Iya. Ya, biar lebih jelas dan kita berpanas-panas sama-sama ya, adik-adik sekalian. Ya, itu tadi sudah sebagai contoh dari adik Renaldi memberikan contoh untuk keberanian tampil di depan umum. Berarti adik-adik nanti semua harus bisa seperti itu ya. Polisi ya. Coba angkat tangan. Banyak sekali. 1, 2. Ada yang mau jadi polisi wanita seperti ibu? Ada juga ya. Oke, terima kasih bagi yang jadi dokter. Wow, banyak sekali ya. Yang jadi menteri ada yang jadi desainer. Ada ya. YouTuber Bu. Jadi cita-cita kalian boleh adik-adik setinggi langit ya. Kalau cita-cita harus tinggi langit, dan kalau hanya akan terkabulkan minimal misalnya ya. Kalau sekolah ini artinya usia adik-adik sudah bertambah ya. Kami dalam ya pengeroyokan di bawah umur ya adik-adik sekalian. Kemudian ada juga ya, itu juga banyak ya. Dan saat ini kami informasikan kepada adik-adik sekalian kalau pihak kepolisian banyak operasinya. Kenapa? Dilaksanakan. Seperti saat ini kami sedang melaksanakan operasi Patu Jaya 2023 ya. Perlu adik-adik ketahui, operasi Patu Jaya ini sudah dilaksanakan dari tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 ya. Nah, setelah adanya operasi ini harapannya apa? Adalah ya, tujuannya untuk meningkatkan kedisiplinan adik-adik sekalian dalam hal berlalu lintas ya. Kadang kan suka lupa, makanya harus diingatkan dan kemudian dilaksanakan operasi ini sehingga meningkatkan tingkat kedisiplinan. Yang kedua adalah mengurangi fatalitas laka lantas ya. Tujuan operasi ini dilaksanakan. Kemudian yang terakhir tentunya menjamin keamanan, keselamatan ya. Kemudian ketertiban, kemudian kelancaran lalu lintas ya adik-adik sekalian. Ada 3 tujuannya. Kemudian sasarannya apa adik-adik sekalian ya? Yang pertama adalah tentunya bagi adik-adik usianya sekarang berapa ya? 13. Oke. Coba siapa yang datang ke sini menggunakan kendaraan roda 2? Bawa sendiri? Yang bawa sendiri? Mamanya. Yang bawa sendiri nggak ada ya? Alhamdulillah. Yang sudah bisa naik roda 2? Tunjuk tangan. Yang sudah bisa. Yang sudah bisa. Ayo jangan ragu-ragu, jangan takut-takut. Coba cowok-cowoknya udah bisa ya? Ada yang udah bisa? Gak apa-apa, nggak bisa juga, nggak ada yang nyalahin. Memang seharusnya usia kalian ini seharusnya memang belum bisa berkendara roda 2 ya. Kecuali sepeda gue ya nanti ada peringatan-peringatan kapan harus berkendara ya. Nah, kemudian Ibu sangat mengapresiasi kalau kalian semua datang ke sekolah dengan diantar orang tua atau naik gojek atau naik kendaraan lain yang bisa sampai di sini namun tidak berkendara roda 2 secara sembunyi-sembunyi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, adik-adik sekalian ya, usia untuk bisa berkendara usia berapa? 17 ya. Kemudian mendapatkan surat izin mengemudi juga usia 17. Jadi uji ya adik-adik ya. Karena apa? Karena pasti kalian akan kena operasi dan kena penilangan ya. Karena apa? Karena salah ya. Jadi nggak usah berantem sama petugas. Jadi langsung saja, iya Pak, saya salah gitu ya. Ya gitu ya adik-adik ya sekalian ya. Oke. Yang kedua, adik-adik sekalian ya, selain dilarang berkendara, dilarang juga adik-adik ya biasanya janjian lewat medsos ya, kemudian
lewat apa, janjian dengan temen-temen, sakit hati dengan temennya, ngajak temennya ya untuk menyakiti sahabat baiknya. Karena suka begitu ya Pak Doni ya, kita temukan kasusnya karena mereka janjian di mana kemudian sama-sama merundung ya atau membuli salah satu temannya yang mereka tidak suka, kemudian menganiaya ya. Jadi perlu adik-adik ketahui, kalau ada penganiayaan di bawah umur, jangan dikira adik-adik tidak bisa ditahan ya. Adik-adik, ada undang-undang sistem peradilan pidana yang mana di atas usia 14 tahun itu bisa ditahan ya. Jadi jangan sampai adik-adik berhadapan dengan hukum ya, jangan sampai adik-adik ya. Sekarang kita harus lebih hati-hati bergaul. Jadi kalau misalnya tidak suka dengan temennya, jangan sampai adik-adik lewat medsos kemudian mengata-ngatai di medsos ya. Karena bisa itu menjadi bukti pidana dan bisa dilaporkan kasus bullying. Ya, ujiannya berkurang, tadinya bagus menjadi berkurang, kemudian ada perubahan psikis ya, dan kemudian anak itu sampai bunuh diri. Nah, itu yang berbahaya ya. Jadi jangan dikira dengan mengata-ngatai teman itu tidak menjadi pidana. Jadi sekarang harus hati-hati bergaul ya. Ibu hanya memberikan himbauan, masukan kepada adik-adik supaya itu tidak dilakukan. Dibagi kelas, adik-adik punya teman masing-masing, silakan jangan membuat game-game tertentu. Adik-adik bersaing secara positif dan secara sehat, misalnya lomba basket, lomba voli, lomba bikin konten yang positif ya kan, terkait keselamatan berlalu lintas. Tuh bagus kan adik-adik ya, kan adik-adik semua ini pasti saya rasa jiwa-jiwa anak muda sekarang pengen tahunya bisa ya. Jadi silakan adik-adik itu dikembangkan. Nah kemudian adik-adik, siapa yang suka naik motor berbonceng 3? Ayo. Bonceng 3. Nah, Kamu kan? ya. Itu bilangnya body. Kerennya bonceng 3 ya. Itu ibu sering temukan ya teman-teman di lapangan. Ya mohon maaf, memang kita berdasarkan kejadian di lapangan ya adik-adik ya. Jadi nanti menggunakan, ya mungkin senior-seniornya dengar lah, ini bisa menjadi buat senior-seniornya juga ya. Jangan sampai ya senior-seniornya memberikan contoh juga buat adik-adik. Jadi berbonceng 3 karena buru-buru ya. Tapi alasan buru-buru itu tidak masuk logika juga ya. Adik-adik perlu perhatikan ya. Jadi kalau buru-buru tapi pada saat itu terjadi celaka, yang merugi siapa? Pasti orang tua ya. Jadi jangan sampai adik-adik nanti berbonceng 3 kemudian berkendara masing-masing parkirnya di pojok dekat sekolah rame-rame. Nah itu kalau ketahuan, wah bisa gawat ya Pak Doi ya. Oke, memang adik-adik sudah berkendara gunakan helm ya. Kasih tahu ibunya, kalau ibunya tidak berkendara menggunakan helm, adik-adik nyampaikan. Kan kemarin aku sudah dihimbau oleh ibu polisi dan pak polisi kalau berkendara harus menggunakan helm. Kenapa? Karena kan kepala tidak ada yang jual, benar nggak? Ya, kalau terbentur bisa geger otak ya. Makanya memang kepala itu didesain ya helmnya sesuai standar nasional Indonesia ya. Sedemikian rupa sehingga melindungi apabila sudah diikuti dengan benar pada saat terbentur dengan kendaraan lain, walaupun jatuh ya itu hanya baret ya, kemudian tidak parah ataupun tidak pecah seperti yang pernah terjadi kasus kecelakaan yang pernah kita tangani ya ini sekalian. Jadi sekarang kita berdiri dulu ya. Kita yel-yel dulu biar ada semangat ya. Adik-adik kita berdiri dulu. Ya yel dulu kita yuk. Kelompok keselamatan berlalu lintas ya. Kedua ada mobil ya adik. Kemudian ada satu lagi apa? Yuk kita pejalan kaki ya. Oke. Jadi kemana? Ayo kita berdiri dulu. Kita berdiri dulu nanti baru duduk lagi ya. Masih semangat? Ayo. Semangat ya. Harus semangat dong. Berganti warna ya. Bajunya berganti warna dan otomatis
nanti pelajaran juga berganti bergolongnya ya. Masih ada yang duduk nggak? Om Doni bisa di mana? Agak di atas. Di atas ini ya. Nah ini semua ada nanti ya perlombaan kelompok keselamatan negara lintas di bawah tulisan nanti dari luar kota Depok ya. Jadi kami sendiri juga akan mengajarkan tentang lalu lintas. Ya, yuk Ibu bilang siapa saya? Nanti ada contoh dari Pak Doni ya. Oke. Sekarang kita kendaraan roda 2 dulu ya. Oke, siapa saya? Saya. Ikuti adik-adik ya. Ulang Ibu. Ikuti ya adik-adik ya. Oke. Siapa saya? Saya. Pelopor. Pelopor Dah. dan Keselamatan. keselamatan. Ya. Akan menggunakan kendaraan roda 2. Berlalu lintas. Ya, kalau ada 2 jadi berlalu lintasnya seperti ini motor. Ulang. Oke, diulangi. Siapa saya? Saya. Pelopor. Pelopor dan Keselamatan. keselamatan. Berlalu. Berlalu lintas. Oke. Ada? Saya. Saya. Pelopor. Pelopor keselamatan. Berlalu lintas. Ini perjalanan Pelopor. pelopor keselamatan. Berlalu lintas. Ya, ini mobil. Oke, kita ulangi dari pertama jalan kaki, sepeda motor, langsung mobil. Siapa saya? Saya. Pelopor. Pelopor Keselamatan. keselamatan jalan kaki. Berlalu lintas. Oke, siapa saya? Saya. Pelopor. Pelopor keselamatan. Berlalu lintas. Ya, terakhir. Siapa saya? Saya. Pelopor Keselamatan. keselamatan. Berlalu lintas. Oke, beri tepuk tangan. Iya, silakan duduk lagi ya. Ya. Oke, baik. Kami cowok nih ya, ya baik juga ada juga kasusnya untuk yang cewek, adik-adik sekalian ya. Jadi jangan sampai nanti ibu melihat ada laporan tawuran yang di kasus siswi atau siswa SMP 19 ya, jangan sampai ya. Mudah-mudahan jangan, itu di sekolah lain, sekolah yang jauh di sana ya, dengan pihak kepolisian. Kalau berteman boleh ya adik-adik, silakan adik-adik main ke Polres ya, dalam rangka untuk bisa tahu kepolisian itu seperti apa. Tempatnya mana ya adik-adik. Itu saja yang perlu adik ketahui, jangan sampai ya. Silakan adik-adik mengimbau kepada sanak famili atau saudaranya yang saat ini berkendara ya, jangan sampai nanti kena razia dari kami ya. Kami bertugas hanya menertibkan ya dan mengimbau kepada adik-adik sekalian jangan sampai nantinya adik-adik tidak tahu cara berkendara. Ya, jadi kalau berkendara yang lengkap, adik-adik sebelum berangkat harus siap menjadi pengemudi yang pertama, ya. Yang kedua, kemudian harus siap kendaraannya, ya. Kemudian yang ketiga apa? Tahu? Siap pengemudi, siap pengendaraan. Kemudian yang ketiga, tahu tata tertib berlalu lintas, ya. Jadi siap pengemudinya, siap kendaraannya, kemudian tahu tata tertib berlalu lintas, ya. Itu udah deh, selamat sampai tujuan, ya. Kemudian dalam hal adik-adik rambu-rambu lalu lintas, siapa yang tahu rambu-rambu lalu lintas? Rambu di simpangan ada lampu, tahu kan? Lampunya warnanya apa? Ya, merah, kuning, hijau, ya. Merah, jadi kalau adik-adik melanggar rambu-rambu, adik-adik dikenakan pasal 287 tuh deh, ya. Jadi karena apa? Karena pengendara Pasal melanggar 287. rambu-rambu, maka akan dikenakan ya denda sebesar 500.000 Oh, kenceng ini, Mas. dan kurungan Belakang. secara Bang aja. ya.
jadi jangan sampai adik-adik melanggar rambu lalu lintas, ya. Kemudian, ya Pak, ada yang mau disampaikan? Gak ada? Oke, semua ada yang mau disampaikan. Nah, adik-adik sekalian, yang tadi disampaikan terkait bullying, ya, yang sampai adik-adik ya melakukan perundungan, penyiksaan, kemudian apalagi adik-adik ya dikata-katai ya sehingga merasa terkucil, sehingga merasa terpisah dan tidak bisa melanjutkan sekolah, adik-adik bisa juga dikenakan hukuman ya. Jadi jangan sampai itu dilakukan. Coba Ibu pengen tahu nih siswa-siswa yang di belakang, 4 orang maju coba. Ayo, 4 orang maju. Yang di belakang, Yang paling belakang, coba. Ayo. 4 orang maju, 4 orang. Ya. Aduh dan Pak siswa. jadi SMP ya, harus berani. Nah, kan operasi apa? Operasi Subra. Lupa, operasi apa? Widi Yuda. Oh, lupa juga yang sebelah. Yang ini lupa nggak? Lupa juga. Operasi protesnya lalu lintas, namanya lupa. Nggak ingat. Jadi ulangi ya. Operasi Patu Jaya 2023 yang sudah mulai dilaksanakan tanggal berapa? Ingat juga nggak? Atau lupa juga? Enggak juga. Ya oke. Tadi yang didengerin apa coba? Namanya lupa. Lupa. Apa aja? Patuhi lalu lintas, tidak melanggar undang-undang lalu lintas. Selain lalu lintas, apa aja tadi Ibu yang sampaikan? Lupa. Tidak tahu lagi, oke. Oh, tidak tawuran. Tidak tawuran. Oke, tidak tawuran. Terus? Kok lupa semua? Coba ini. Tidak tahuan. Oke, coba kamu. Kamu mau? Oke, ya. Ada yang masuk pembulian, tidak tawuran, rambu lalu lintas, ya. Oke, ini kan Ibu kasih testimoni. Untuk Ibu tanya, kira-kira nyimak nggak nih? Ini sebelah kiri ya. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Sekarang Tepuk Ibu tangan coba yang tengah. mana? Tepuk Yang tangan. tengah. Oke, silakan berani. Apa Ibu yang ini? Ibu mau di bawah. Hukuman dan sebagainya ya. Oke, tadi Ibu sudah memberikan berkendara, mempunyai surat izin mengemudi. 17 tahun. Oke, umur 17, tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Ya. Nah, tadi operasi apa tadi kita menginformasikannya, Dek? Iya, operasi Patu Jaya. Tepuk Ya, tepuk tangan. tangan. Ya. Nah, terus kemudian apa saja hal-hal yang tidak boleh dilakukan selain tadi ya kenakalan remaja, apa saja kenakalannya? Coba. Nah, itu pinter ya. Dibully. Terus apa lagi kenakalan remaja lainnya? Tawuran. Tawuran, iya. Ya, oke, dilanjutkan. Apa lagi kenakalan remaja? Yuk. Siap mengemudi, belum mengemudi. Ya, terus apalagi yang tadi disampaikan. Jadi anak-anak atau adik-adik yang baru masuk ataupun kakak kelas dan sebagainya tidak boleh apa selain itu?
selain berkendara tidak menggunakan SIM, kemudian berkendara di bawah umur, apalagi tadi kenapa? Nah, lupa. Oke adik-adik, jadi kenakalan remaja ya. Titik dua nih ibu kasih tahu, selain tadi pengeroyokan, tawuran ya, kemudian pula secara digeber-geber ya, kemudian menggunakan, nah itu termasuk dalam kenakalan remaja. Jadi adik-adik dihimbau untuk tidak melakukan hal itu. Beri tepuk tangan nih buat teman-teman. Tepuk tangannya mana? Ya. Oke, yang pojok terakhir, pojok coba. Yang pojok, ayo maju. Ayo, kamu tadi pinter ya. Ada ini yang cantik. Ini yang pinter nih, ini Bu. Nah, ini. Anak pinter nih. Anak pinter. Siapa lagi? Yang anak pinter. Rame-rame ada temennya. Ayo. Yuk, kan paling depan. Ya. Paling depan. Oke, tadi ibu sudah diajarkan. Pak, ini juga pinter kan? Kelompok keselamatan Kalau nggak mau pinter. berdua bisa digayakan di sini. Ini paling gampang kan? Ditirukan. Yuk, aba-aba dari Om Doni. Ya. Dari mulai siapa namanya? Ya. Ya teman-teman perhatikan ya. Desya coba memperagakan yel-yel kelompok keselamatan berlalu lintas yang lebih mudah. sepeda motor. Ya. Ya. Siapa saya? Berdua aja berdua. Tangannya. Nah. Ayo. Gunakan sepeda motor. Awas, siap. Siapa saya? Tangannya gerak. Nah. Ke atas. Ayo. Ulangi. Ayo. Siapa saya? Saya sini. Saya. Kelompok keselamatan Weng lalu lintas. Asik. Ulangi lagi. Malu ya. Ya, Nah. Oke, sekarang jalan kaki. Kan mudah ya. Siapa saya? Siapa saya? Ya. Oke. Sekarang satu biar kita kasih hadiah ya. Ya, asik. Ini ada hadiahnya. Asik. Ada hadiahnya. Ada hadiahnya ya. Nah, ini pertanyaannya dari Om Doni. Ini kurang satu lagi nih. Ada yang berani nggak satu? Ya. Oke. Kalau bagus gerakannya Pak Doni kasih hadiah. Oke ya. Kita tirukan yel-yel kelompok keselamatan berlalu lintas. Oke, bertiga semuanya ya. Sikap sempurna dulu begini, sikap sempurna. Ya. Diperhatikan. Jadi kelompok keselamatan berlalu lintas, pertama jalan kaki, kedua sepeda motor menggunakan KR roda 2, yang terakhir menggunakan KR roda 4 atau mobil. Ya, jalan kaki, motor, lalu mobil. Nanti langsung ya. Ya, Pak Doni mulai. Siapa saya? Saya. Kurang kompak ya teman-teman ya. Kurang kompak. Ulangi. Ya, ikut. Lihat Pak Doni ya. Siapa saya? Saya kelompok keselamatan berlalu lintas. Oke, ulangi ya. Ya. Oke. Siapa saya? Saya. Kelompok keselamatan berlalu lintas. Tepuk tangannya mana? Sekarang menggunakan kendaraan roda 2, motor ya. Oke. Siapa saya? Saya kelompok keselamatan Berlalu lintas. Oke, sekarang menggunakan kendaraan roda 4, mobil ya. Siapa saya? Saya. Saya kelompok keselamatan berlalu lintas. Tepuk tangan dulu. Dapat hadiah. Wih, ya mantap.
Hadiahnya Super Queen. Lumayan. Dia di coklat nih. Ya. Coklat tanda kasih sayang. Tepuk tangan dulu dong. Oke, silakan duduk. Terima kasih ya, lumayan. Kalau prioritas kendaraan yang di jalan, ada prioritas kendaraan berdasarkan undang-undang untuk utamanya lewat ya, jadi yang pertama adalah kendaraan pemadam kebakaran ya, kemudian Ambulans. adalah apa Dede? Ambulans. Ambulan ya, kemudian yang ketiga apa? Sampai yang ketiga. Adik-adik ketahui apa? Iring-iringan? Iring-iringan pejabat. Pejabat ya, adik-adik. Yang pertama, kedua, ketiga dulu yang adik-adik ketahui ya. Nanti bila mana ada yang lewat, adik-adik Minggir. harus mengutamakan ya. Jadi pemadam kebakaran dulu ya, baru ambulan ya, baru iring-iringan pejabat ya. Kemudian adik-adik perlu diketahui bila mana itu yang utama. Jadi adik-adik jangan sembunyi-sembunyi dan umpet-umpetan dengan orang tua ataupun guru ya, menggunakan kendaraan roda 2 sendiri ya. Silakan setelah umur 17 adik-adik bisa langsung ya belajar, kemudian SIM dulu digunakan, SIM dulu diraih, nanti baru adik-adik bisa belajar. Nah, kami akan bisa masuk ke adik-adik sekalian nanti pada saat adik-adik untuk bisa mendapatkan SIM, kami akan masuk untuk memberikan pelatihan terkait administrasi yang mana adik-adik supaya bisa lulus ya. Sudah siap gitu, kalau misalnya materinya sudah siap, adik-adik di tes lulus bisa mendapatkan surat izin mengemudi. Itu yang bisa disampaikan. Dan terkait hal-hal kenakalan remaja, kami himbau adik-adik tidak nanti ya berurusan dengan kami pihak kepolisian. Yang pertama